Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah tablet dari Huawei yang namanya Huawei MatePad. Tablet mid-range yang nggak bikin kita jadi copet karena harganya yang nggak menguras dompet. Ya udah, duduk diam dan jangan cerewet. Selamat menonton, kampret. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MatePad New, sebuah penerus Huawei MatePad tahun lalu yang menggunakan Kirin 810. Nah, di Huawei MatePad 2021 ini untuk chipsetnya menggunakan Kirin 820. Apa bedanya ya? Sama-sama menggunakan fabrikasi 7 nanometer, cuman bedanya untuk yang Kirin 820 ini lebih kencang sekitar 7% dengan clock speednya itu sekitar 2365 MHz, dan untuk Kirin 810 itu 2200 MHz. Untuk launchingnya, Huawei MatePad ini ada di Blibli dengan harga 4,499 atau kita anggap aja 4,5 juta. Cuman ketika masa pre-order bakalan ada cashback Rp400.000. Jadi kita anggap aja harganya 4,1 juta. Selain itu juga ada promo bundling di masa pre-order senilai Rp645.000. Jadi yang pertama ada akun video Premiere selama 3 bulan. Kemudian juga ada smart cover untuk Huawei MatePad. Dan yang ketiga ada Nightlight Moonlight. Dan tentu aja di Blibli ada garansi 15 hari retur. Kalau garansi resminya Huawei itu 1 tahun. Dan kalau di Blibli seperti biasa, kalian kalau beli itu nggak usah mikirin ongkir karena di Blibli free ongkir. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sekarang langsung aja kita bahas Huawei MatePad-nya. Pertama kita bahas dulu dari packagingnya ya. Packagingnya menurut saya simple dan elegan banget meskipun masuk segmen tablet mid-range dengan logo Huawei MatePad di sini dengan aksen gold. Dan perbedaan lain antara MatePad yang tahun lalu dengan yang sekarang selain chipset adalah storage-nya. Untuk Huawei MatePad ini udah pakai 128GB. Untuk RAM-nya sama ya, 4GB. Kemudian warnanya juga masih sama, midnight gray. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Dan pertama yang jelas pasti ada tabletnya. Kita coba buka dulu. Dan untuk desainnya pun juga mirip ya dengan Huawei MatePad tahun lalu. Sementara ini kita taruh di sini dulu. Kemudian juga ada kabel perkabelan ya. Jadi di sini ada adapter yang dia memiliki output 22,5 watt. Jadi udah lumayan fast charging ya. Karena baterainya Huawei MatePad ini sangat-sangat besar, 7250 ampere. Terus di sini juga ada apa lagi? Coba kita lihat. Ada SIM ejector ya di sini. Terus juga ada kabel yang sudah menggunakan konektor Type-C. Sayangnya tidak include stylus ya. Kalau misalkan include stylus, wah menurut saya bakalan lebih baik lagi. Dan kalau tampak belakang menurut saya tidak ada perbedaan ya dengan Huawei MatePad yang versi Kirin 810. Kameranya sama-sama memiliki desain kayak bingkai lampu lalu lintas kalau misalkan kita lihat dari sini. Dan untuk resolusinya 8 megapiksel dan juga ada LED flash di situ. Logo Huawei-nya juga tetap pakai aksen chrome warnanya midnight gray seperti ini. Dan di bagian bawahnya di sini ada sertifikasi Harman Kardon. Dan speakernya ada 4 ya, quad speaker. Dan nanti akan kita coba untuk speakernya. Terus perbedaan lain dengan yang versi Kirin 810, Huawei MatePad New ini lebih berat sekitar 10 gram. Kalau Kirin 810 MatePad itu 450 gram. Sementara untuk Huawei MatePad New dengan Kirin 820 ini beratnya 460 gram. Dari segi ketebalan pun juga lebih tebal yang versi Kirin 810 ini dengan ketebalan 7,45 mm dan di versi sebelumnya itu 7,35 mm. Dan di sebelah kiri di sini ada slot untuk SD card. Ya, sayangnya untuk MatePad ini dia belum support untuk SIM card ya. Jadi kalau misalkan kita lepas bagiannya sini, nah jadi hanya support SD card up to 512GB. Sayang banget padahal chipset Kirin 810 itu sudah support 5G. Dan saya lihat di GSM Arena sebenarnya ada Huawei MatePad versi 5G. Cuman sepertinya yang masuk Indonesia adalah yang Wi-Fi only. Jadi menurut saya sih kalau misalkan yang 5G masuk, atau mungkin karena di Indonesia belum ada 5G ya, jadi Huawei mikirnya nanti dulu lah kalau misalkan infrastrukturnya udah ada. Sekarang lanjut ke bagian kiri ya. Nah ini ada dual speaker di sini. Jadi dua ini pakai Harman Kardon. Kemudian di sini ada tombol lock dan off. Di bagian kanannya ada volume up and down. Terus ada 4 mic ya di bawah sini.
Selain ada 4 speaker dari Harman Kardon, dia juga sudah memiliki 4 mic. Terus perbedaan lain selain yang saya sebutkan tadi, Huawei MatePad New ini sudah memiliki sertifikasi atau sudah support Wi-Fi 6, sementara di versi sebelumnya masih pakai Wi-Fi 5. Dan kalau kita lihat dari tampilan depan, menurut saya sih nggak ada perbedaan ya dengan versi yang sebelumnya. Cuman kalau dibandingkan dengan MatePad T10 yang kita bahas kemarin, versi MatePad New ini lebih tipis framenya, di keempat sisinya lebih tipis, dan dia juga memiliki kamera yang beresolusi 8 megapiksel di bagian depannya. Kalau yang MatePad T10 kemarin itu 2 megapiksel. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat untuk kameranya ya. Nah, kira-kira seperti kameranya ya nge-wide ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Huawei MatePad T10 yang kita bahas kemarin, ini lebih nge-wide dan lebih bagus jauh ya memang ya. Dan sekarang mungkin kita coba untuk foto-foto sebentar. 1, 2. Nah, kalau untuk ini sih kameranya kalau dibuat zoom. Terus kalau untuk user interface-nya masih sama dengan Huawei MatePad sebelumnya. Jadi dia ada fitur beauty, kalau beauty seperti ini. Kalau misalkan normal nggak pakai beauty seperti ini ya, jerawat saya kelihatan. Terus kalau mode video sama, dia lebih ngezoom ya kalau misalkan pakai mode video. Terus juga ada mode Pro, XDR, stiker, moving picture, panorama, light painting. Untuk sebuah tablet menurut saya kameranya cukup banyak opsinya. Terus dia juga memiliki semacam filter yang langsung bisa kalian pencet-pencet di sini tanpa harus membuka Instagram gitulah. Jadi dari aplikasi bawaan kameranya sudah ada. Dan sekarang mungkin coba kita lihat untuk mic-nya ya, karena saya penasaran dengan quad mic dari Huawei MatePad ini. Jadi ini adalah kualitas kamera depan di mode video Huawei MatePad New yang resolusinya 8 megapiksel. Menurut saya tidak ada perbedaan dengan fotonya tadi, cuman ini fitur beauty-nya udah saya matikan off, dan saya masih ngerasa cukup cantik ya di sini ya, karena beberapa area jerawat-jerawat itu kayak langsung hilang gitu. Cuman saya penasaran dengan kualitas mic-nya, apakah menurut kalian enak? Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena dia diklaim memiliki 4 mic. Jadi seharusnya sih suaranya bakalan bagus banget. Sekarang kita move ke kamera atau video belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya ya, kira-kira seperti ini kualitasnya. Dan kalau pakai kamera belakang kita bisa zoom sampai 10 kali. Nah, seperti ini kira-kira kalau misalkan kita mau ngezoom, karena saya nggak bisa lihat, nah ini kita ngezoom tomo aja sampai 10 kali. Nah, tuh ya. Terus kalau untuk spesifikasi layarnya, Huawei MatePad New ini masih sama dengan Huawei MatePad generasi sebelumnya. Dengan tagline-nya itu 2K Full View Display dengan resolusinya 2000x1200 dengan panelnya IPS, dan untuk brightness-nya ada di 470 nits. 470 nits loh ya. Hampir 500. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba lihat untuk kualitas layarnya. Nah, gila ya, untuk kualitas gambarnya menurut saya oke banget. Jadi kayak kangen ke pantai gitu. Warna hijaunya hijau, gradasi warna lautnya itu juga bagus banget. Coba kita lihat brightness-nya ada di mana ini. Di sini ya. Dan kalau misalkan kita tembakkan ke sana, nah kalian masih bisa melihat dengan jelas. Karena brightness-nya yang 470 nits tadi. Dan kalau misalkan kita lihat dari viewing angle yang dari alam bawah manapun ya, kiri kanan atas bawahnya masih oke, karena dia pakai panel IPS. Dan coba kita lihat untuk speakernya ya. Gila ya, speakernya kenceng banget. Nah, oke ya, jadi untuk suaranya menurut saya udah kayaknya sih lebih enak ini ya ketimbang MatePad yang generasi sebelumnya. Kebetulan saya juga udah pernah review. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk performa dari Kirin 820 di Huawei MatePad New ini. Cuman sebelum kita masuk ke situ, kalian perlu tahu kalau Huawei itu memiliki fitur yang namanya mode Super Saiyan ya, dengan yang performance mode ini. Jadi kalau misalkan ini kita centang, performanya akan nambah. Dan kalau saya sih akan pakai performance mode terus, karena baterai Huawei ini gede banget, 7250 mAh. Jadi awet. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk performa 3D Mark-nya ya. Jadi udah saya benchmark 2 kali, ada yang pakai performance mode dan ada yang nggak pakai performance mode. Jadi untuk awal-awal saya nggak pakai performance mode di 3D Mark ini, dan untuk skornya di Slingshot Extreme itu 3499. Ketika performance mode Slingshot Extreme naik 4500
4. Kemudian di slingshot biasa itu 4086. Kalau pakai performance mode 5492. Terus kalau kita pakai Antutu, skornya tanpa performance mode itu 355.455. Kalau kita pakai performance mode, nah ini itu tadi screenshotan ya. Ini 377.334. Di Geekbench 5 pun dia juga naik. Jadi kalau tanpa performance mode itu 5903 single core-nya. Naik kalau di performance mode 632 dan multicore-nya bisa kalian baca langsung di sini ya. Intinya dia naik. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk tes gaming. Cuman di tes gaming ini saya langsung pakai performance mode. Sekarang lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya gede banget 7250 mAh. Cuman karena fast chargingnya cuma support 22,5 watt, jadi ngecasnya cukup lama. Cuman walaupun lama karena gede ya, jadi baterainya awet banget. Saya pakai performance mode ini, saya bisa ngecas itu paling 2 hari sekali. Dan sekarang langsung aja kita bahas fitur Huawei yang paling saya suka, yaitu ekosistemnya. Jadi kalau misalkan kalian punya HP Huawei, kebetulan di sini saya pakai Huawei Nova 7 ya. Jadi ada yang namanya multi collaboration. Jadi kita flipkan aja seperti ini. Maaf ya, di atas itu ada lighting jadi agak reflect. Cuman saya pengen menunjukkan ini harus dilipat dulu seperti ini. Nah, kemudian kita tarik dari atas. Jadi kita klik di bagian multi screen collaboration, kemudian nah dia akan otomatis seperti ini ya. Bunyi cetuk-tuk, kita tinggal hubungkan aja nih. Nah, setelah itu akan ada sulapan Voila ya. Jadi EMUI yang ada di Huawei Nova 7 akan terkoneksi ke sini. Walaupun ini mati ya, kita tetap bisa menggunakannya. Jadi kalau misalkan ini mati, nah kita masih bisa gerak-gerakin. Tapi kalau misalkan dia nggak mati sih, kita bisa gerakin dari sini juga ya. Tuh, mirip seperti Huawei Share Multi-Screen Collaboration yang kita praktekkan dulu di MatePad generasi sebelumnya yang pakai Kirin 810. Cuman dulu saya praktekkan di laptop Huawei D15, kalau nggak D14, saya lupa. Nanti akan saya kasih footage-nya. Intinya kalau misalkan kalian punya tablet Huawei, HP Huawei, terus laptop Huawei, kalian bisa memanfaatkan ekosistemnya yang menurut saya keren banget. Jadi di sini kalau misalkan kalian di sini mau browsing, kemudian di sini juga mau browsing, bisa ya. Kalau misalkan di sini mau balesin WA karena di sini nggak ada SIM cardnya, bisa juga. Jadi benar-benar ya sefleksibel kalian aja sih. Kalian pengen menggunakannya seperti apa. Dan yang bisa ini EMUI 10 ke atas ya. Dulu Huawei Nova 7 ini nggak bisa, cuman ketika udah ada update bisa. Jadi buat kalian yang punya Huawei Nova 7 juga mungkin bisa cobain. Terus untuk fitur yang saya suka lainnya ada yang namanya mode desktop. Jadi kalau misalkan ini saya tarik dari atas, kemudian kita klik yang bagian desktop mode seperti ini. Jadi dia akan berubah tampilannya ya, akan menjadi desktop mode. Jadi kalau misalkan kalian yang terbiasa pakai desktop, tampilannya akan mirip seperti desktop seperti ini. Sayangnya saya nggak beli stylusnya ya. Padahal kalau di websitenya sih diklaim kalau misalkan pakai stylus dia memiliki pressure sensor yang benar-benar bagus. Jadi ketika kita tarik garisnya itu tipis, dia akan tipis. Kalau tebal, dia akan tebal. Mungkin buat kalian yang pernah nyobain MatePad dengan stylusnya, bisa tolong saya ya di kolom komentar untuk menggambarkan gimana experience kalian. Dan banyak banget fitur-fitur lain ya, contohnya seperti wireless projection, di mana gambar dari Huawei ini bisa kalian projectkan ke TV dengan catatan TV tersebut jika memiliki screen mirroring fitur. Jadi kayak semacam Google Cast gitulah. Dan Smart TV kebanyakan sekarang udah semuanya hampir ada. Kemudian dia untuk layarnya ini juga sudah memiliki sertifikasi TOF Friendly untuk melindungi mata. Jadi kalau misalkan ini kita pencet ya, eye comfortnya ini, dia akan mengurangi cahaya biru. Nah kira-kira seperti ini gambarnya. Ada dua mode ya, beda. Yang satunya itu mode e-book. Jadi kalau misalkan kita pakai mode e-book, dia akan hitam putih. Nah akan hitam putih seperti ini.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MatePad New 2021. Nah, kalau misalkan kita recap dengan versi sebelumnya, perbedaannya pertama dari segi harga. Yang versi sebelumnya sekarang itu di Blibli juga ada harganya 3,6 juta, sementara yang baru ini 4,5 juta potong cashback jadi 4,1 juta. Jadi selisihnya sekitar 400 ribu. Dengan selisih 400 ribu, kalian mendapatkan chipset yang lebih baru, sekitar 7% lebih kencang dibandingkan versi sebelumnya, dan storage-nya 2 kali lipat. Kalau dulu itu 64 GB, versi yang sekarang 128 GB. Kemudian update yang paling penting juga menurut saya adalah Wi-Fi 6-nya. Untuk sebuah tablet mid-range udah dapat Wi-Fi 6, menurut saya overkill banget. Kalau yang dulu itu masih pakai Wi-Fi 5. Cuman dengan penambahan chipset, storage, dan juga chip Wi-Fi mungkin ya jadi bobotnya itu lebih berat. Yang ini 460 gram, yang versi sebelumnya 450 gram. Lebih tebel juga. Kalau untuk kelebihannya, MatePad ini menurut saya tetap ya. Di versi sebelumnya pun juga kuat speakernya menurut saya untuk sebuah tablet kenceng banget, terus kameranya juga udah bagus banget, terus quad mic ya, bukan hanya quad speaker tapi dia juga memiliki 4 mikrofon. Terus kalau dari segi desain, framenya tipis, tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Terus kalau untuk kekurangannya, menurut saya kenapa Huawei Indonesia nggak memasukkan Huawei MatePad yang versi 5G. Padahal kalau misalkan ada, walaupun selisih harganya mungkin selisih 300 atau 400 ribu lebih mahal, menurut saya bakalan jadi tablet yang oke banget. Kekurangan lain ya jelas seperti biasa, Huawei tidak ada GMS-nya. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.